Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di video ini melanjutkan dari konten Livewire ya di dalam Laravel. Sebelumnya itu di videonya kita sudah berhasil melakukan create data di sini ya. Jadi kita sudah bisa menyimpan data ke dalam database MySQL yang kita simpan di kemarin database-nya apa ya? Coba kita lihat nih, belajar Livewire di sini. Usernya sudah berhasil diinput melalui Livewire yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya adalah kita akan menampilkan data yang ada di tabel users ini ke dalam tampilan view Laravel kita yang menggunakan Livewire. Nah, kita masuk ke VS Code. Yang pertama kita lakukan modifikasi adalah di bagian user component ya, yang di sini. Nah, di user component itu pada bagian render kita tinggal load data aja dari model yang bertugas ke tabel user kan, berarti model yang saya gunakan ini kan user ya. Maka di sini saya buat namanya, saya kirim parsing data user dengan dari model user, ini kan modelnya all. Kita ambil semua datanya, lalu kita kirim, kita parsing datanya ke dalam return view yang ada seperti ini. Lalu ini kan di render ke livewire.user komponen. Nah, itu di sini ini hasilnya adalah yang bagian ini, tampilan form kita. Lalu kita buat tabel mungkin di atas di sini. Di atas cardnya mungkin kita sediakan tabel. Saya buat seperti ini, tag table, lalu di sini kelasnya adalah table. Kita buat tabel biasa aja, basic table. Lalu di sini ada head, nah di dalamnya ada tr, nah, misalnya nomor, ya kan. Lalu name kan gitu ya. Lalu email, mungkin itu aja dulu kita tampilin. Lalu nanti di bagian tbody di sini akan kita load dengan for each ya, for each-nya template. Tadi yang dikirimkan adalah users, lalu kita simpan dalam variabel data saja. Lalu di dalamnya kita buat tr seperti ini. Masing-masing ada 3 td ya. Yang pertama itu berarti iteration-nya. Di sini saya pakai loop kalau nggak salah ya. Loop iteration kalau nggak salah ya. Iteration. Kita coba aja dulu nanti ya. Lalu di sini field kita sesuai dengan yang di tabel users. Mana tabel users? Ini ya, name. Oke. Kita di sini name. Lalu di sini untuk emailnya. Oke, kita coba load. Nah, sudah muncul ya. Nah, tapi ketika saya input data baru, misalnya user 6, lalu emailnya user 6 at example.com, lalu passwordnya user 6 gitu ya. Saya simpan. Nah, di sini prosesnya sudah benar, berhasil simpan, cuman di tabel dia belum ngeload. Kalau kita di MySQL-nya sudah masuk, tapi di sini belum muncul data yang sudah masuk ya, user 6 ini. Nah, ini dia. Sudah masuk ya, jadi sudah bisa kita bilang auto load ini kan. Ya, oke. Tapi kalau kita lihat di sini ada apa enggak ya? Oke, cuman dia season flash aja. Oke. Nah, ini sudah muncul. Sudah otomatis tampil gitu ya. Misalnya saya tambah lagi user 7 at example
.com ini kan, lalu saya buat user 7. Nah, langsung masuk, ya kan? Nah, kenapa langsung masuk? Karena apa namanya ya? Komponennya si user komponen blade-nya ini berada dalam satu komponen Livewire-nya. Tapi misalnya komponen untuk menampilkan berbeda dengan user komponen yang ada sekarang, nah itu nanti diperlukan yang namanya dispatch karena ada komponen yang saling berkomunikasi dalam satu tabel. Misalnya nanti untuk menampilkan tabel ini, data ini dalam bentuk tabel, saya buat satu user komponen lagi. Bukan user komponen, saya buat komponen yang baru lagi di Livewire-nya untuk ngeload ini. Gitu misalnya. Ya. Kalau mau kita coba bisa sih. Nah, misalnya saya buat komponen Livewire yang baru, misalnya saya buat PHP artisan make Livewire. Nah, yang kemarin itu kan user komponen ya, saya buat aja tbl user begini. Ini nama komponennya. Nah, di sini sekarang sudah ada tbl user yang nanti merender nama filenya adalah di view-nya itu nanti tbl user. Kalau kita lihat di sini sekarang di view yang ada di folder Livewire sudah ada tbl user ini kan. Nah, misal isi dari tbl user ini saya ambil dari user komponen ini. Ini saya ambil, saya cut, saya pindahin ke sini. Lalu di dalam view-nya view utamanya user kita ya di sini, yang indeks ini, saya load lagi di atasnya di sini. Livewire dalam kurung tbl apa tadi? Kalau lupa bisa dilihat di sini. tbl user. Nama komponennya, komponen Livewire-nya ya. Nah, lalu di dalam user komponen yang ini, yang rendernya ini saya pindahin ke komponen yang satunya lagi, ke komponen tbl user. Mana dia? Ini saya render di sini. Ini belum saya panggil ya. Tunggu bentar. Ini karena belum terhubung dengan modelnya. Oke. Sudah di sini sudah terhubung dengan model user. Nah, kalau saya refresh sekarang ini. Nah, ini kan sekarang user 7 ya. Saya tambah nih user 8. Di sini user 8 example.com gitu ya. Lalu di sini saya masukkan passwordnya user 8 misalnya. Saya simpan. Nah, berhasil terkirim ke database. Kalau kita lihat di tabel user ada nambah user 8. Tetapi di komponen yang bertugas menampilkan ini datanya nggak di-load otomatis karena sudah terpisah dengan komponen yang lainnya. Karena di dalam indeks tadi kita lihat di indeksnya users, mana tadi? Sini ada di dalamnya melakukan load dari dua komponen yang berbeda. Yang pertama table user, yang kedua user komponen. Ini sudah tidak bisa saling berkomunikasi gitu ya. Jadi yang tugas tbl user itu ngapain? Menampilkan data dalam bentuk tabel ini gitu kan. Jadi dia nggak bisa real time untuk ngeloadnya karena sudah berada di komponen yang berbeda gitu kan. Jadi caranya agar bisa seperti itu biar biasa saling berkomunikasi antar komponen yang sudah selesai melakukan prosesnya. Berarti kan proses simpan itu kan di dalam user komponen. Di sini kita tambah yang nama perintahnya dispatch agar nanti setiap proses yang dilakukan di masing-masing metode komponen Livewire-nya bisa dikomunikasikan dengan komponen Livewire yang lainnya. Maka di sini tinggal kita masukkan perintah dispatch. Lalu kita arahkan nama dispatch yang kita ingin gunakan agar komponen lain bisa mengetahui bahwa ada proses yang harus disambungkan lagi. Namanya misalnya saya buat aja user garis hubung store. Gini. Jadi artinya nanti ketika method store ini berhasil dilakukan, lalu hubungkan ke nama dispatch-nya adalah user store. Nah, agar bisa tahu nanti komponen tbl user ini bahwa ada sambungan melalui user store, ya ada dispatch dengan user store agar bisa saling berhubungan aktivitasnya, maka di sini saya tambahkan dispatch-nya di sini di atas sebelum render karena kan defaultnya komponen Livewire itu membaca di bagian render dulu kan. Maka di atasnya saya tambahkan perintah seperti ini.
di depannya dengan simbol hashtag, lalu kurung siku seperti ini, lalu perintahnya on, O-nya besar, ya. Lalu dalam kurung tuliskan nama dispatch yang tadi sudah kita tentukan di user komponen. Nama dispatchnya ini user garis hubung store. Maka di sini user garis hubung store. Huruf besar kecilnya disesuaikan. Oke. Ini mungkin perlu kita tambahkan atribut bernama di sini satu lagi, karena on ini nggak dikenalin oleh ininya Laravelnya. Mungkin kita tambah aja manual di sini, use livewire seperti ini, backslash kalau nggak salah atribut backslash on. Oke, harusnya terdetek tuh, ada S-nya. Oke, sudah atribut ya. Ini kita harus tambah sendiri. Oke. Lalu ketika saya coba refresh ulang lagi, saya masukkan user 9. User 9 di sini user 9 at example.com. Dari sini passwordnya user 9. Simpan. Nah, kita sudah bisa, si komponen user table sudah bisa ngeload secara otomatis setiap proses yang dilakukan oleh tombol simpan ini. Dengan penghubungnya adalah di bagian dispatch ini. Jadi setiap selesai melakukan satu tugas di dalam method store di komponen user, maka dihubungkan ke penghubungnya adalah user store ke komponen yang lainnya jika ada seperti ini ya. Nah, di sini kita tambahkan ini. Supaya mengetahui ketika nanti ada dispatch bernama user store, arahkan ke bagian render yang di bawah ini gitu ya. Oke, nah jadi itu kegunaan dispatch. Tapi ketika tadi seperti yang di awal, semua load-nya itu menampilkan tabel dalam satu komponen yang sama, itu nggak perlu dilakukan. Jadi ini perlu dilakukan, dispatch ini perlu dilakukan ketika ada dua komponen yang dibutuhkan dalam mengelola satu tabel di database kita gitu ya. Nah ini tadi caranya. Tapi kalau misalnya Pak, semua aktivitas di tabel itu dilakukan dalam satu komponen livewire, ya itu nggak perlu, karena dia otomatis sudah nge-render setiap ada event di dalam livewire-nya, pasti dia akan nge-reload di bagian render ini gitu ya. Nah, jadi karena kita saling berhubungan, ada dua komponen yang bertugas di tabel yang sama, maka diperlukan penghubungnya itu adalah dispatch. Lalu tentukan nama dispatch-nya agar nanti komponen yang ditugaskan tinggal kita beri tanda seperti ini, bahwa ini adalah dispatch dari user store, yaitu ngapain? Melakukan render kembali. Gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Tapi kalau kalian mau merasa ribet, ya udah, berarti semua aktivitas dalam satu tabel itu buat aja dalam satu komponen livewire-nya gitu ya. Jadi ini hanya tips aja sih jika nanti kalian menggunakan komponen yang lebih dari satu untuk menghandle satu tabel di dalam database ya. Jadi begitu saja dulu konten yang saya berikan untuk read data di livewire. Nanti kita akan lanjut lagi di konten-konten berikutnya ya. Jadi itu saja. Saya ucapkan terima kasih.